anak-anak, jumpa lagi dalam mata pelajaran IPS dan materi kita kali ini adalah manusia, tempat, dan lingkungan dengan subpokok bahasan ruang dan interaksi antar ruang. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar siswa mampu menjelaskan konsep ruang, siswa mampu mengidentifikasi konsep ruang, dan siswa mampu bersyukur atas keberagaman ciptaan Tuhan melalui ruang yang ada di dunia, sehingga tiap manusia bisa saling melengkapi. Nah, ini kita dapat lihat di sini ada sungai, ada sabana, kemudian ada laut, dan juga ada hutan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari ruang. Dari gambar-gambar tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa ruang adalah semua tempat di bumi yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal, baik itu di udara, di permukaan bumi, bahkan sampai ke dalam bumi. Karakteristik ruang. Seperti kita lihat di sini ada sawah, ada hutan, ada pantai, pegunungan, perkotaan. Ruang memiliki karakteristik masing-masing. Perbedaan karakteristik tersebut menimbulkan saling keterkaitan dan kebergantungan dalam kehidupan, sehingga terjadilah interaksi untuk saling melengkapi. Syarat terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama adalah saling melengkapi atau complementarity. Interaksi saling melengkapi bisa terjadi jika satu daerah, misalnya daerah A dan B, punya kelebihan yang bisa saling ditukarkan. Nah, seperti ini contohnya. Misalnya daerah A adalah penghasil beras, kemudian daerah B penghasil ikan. Maka terjadilah interaksi saling melengkapi antara daerah A dan daerah B. Berikutnya, syarat dari interaksi antar ruang adalah kesempatan antara atau intervening opportunity. Suatu lokasi yang menawarkan kesempatan yang lebih baik atau lebih menguntungkan dibanding lokasi lain akan memiliki interaksi yang lebih kuat. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya daerah A merupakan daerah peternakan, daerah B adalah daerah perkebunan, dan daerah C juga merupakan daerah perkebunan. Tapi jarak dari daerah A ke daerah B adalah 5 km dan jarak daerah C ke daerah A 20 km. Maka daerah A akan memilih tempat yang lebih dekat untuk berinteraksi. Jadi daerah A akan menukarkan komoditinya dengan daerah B, walaupun daerah B dan C sama-sama merupakan daerah perkebunan. Ya, jadi jarak yang lebih dekat itu tentu saja lebih menguntungkan karena bisa menghemat bahan bakar, menghemat waktu, sehingga terjadilah interaksi yang lebih kuat antara A dan B dibandingkan dengan daerah A dan daerah C. Kemudahan transfer atau transferability. Suatu daerah dengan daerah lainnya akan berinteraksi jika kondisi fisik wilayah tersebut memungkinkan untuk terjadinya pertukaran barang. Misalnya daerah A membutuhkan sayuran di daerah B, tetapi jalan di daerah B rusak sehingga tidak memungkinkan untuk mencapai daerah tersebut. Maka daerah A akan mencari daerah lain yang lebih mudah dijangkau. Nah, seperti ini contohnya. Jadi daerah A merupakan daerah peternakan, daerah B dan daerah C sama-sama daerah perkebunan. Nah, suatu ketika terjadilah gempa bumi sehingga jalan dari daerah A ke daerah B rusak. Sementara jalan dari daerah A ke daerah C itu bagus dan bebas hambatan. Maka daerah A
akan memilih untuk berinteraksi dengan daerah C karena memungkinkan untuk dilalui. Jadi seperti itu contoh dari transferability. Kesimpulannya, karena karakteristik yang berbeda-beda mengakibatkan tiap ruang memiliki sumber daya yang berbeda, maka dibutuhkan interaksi agar tiap daerah bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Tetap menjaga kesehatan. Bye-bye.